Oke, saya ulangi. Kita katakan S itu himpunan yang tak hingga terhitung atau the numerable bahasa Inggrisnya jika ada bijeksi dari N pada S. Dan dikatakan S itu terhitung jika S itu hingga atau the numerable. S hingga artinya ada bijeksi dari NN pada S. Kemudian S dikatakan tak terhitung kalau S itu bukanlah himpunan yang terhitung. Kemudian karena inverse dari fungsi bijeksi juga adalah bijeksi, maka dikatakan S itu the numerable hanya jika ada bijeksi dari S pada N. Nah, ini sifatnya analog dengan ketika S itu hingga, di mana kita punya sifat bahwa S itu hingga jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S pada NN. Begitu juga dengan sifat yang kedua, ini analog dengan sifat yang di himpunan hingga. Kalau karena komposisi fungsi yang bijeksi juga suatu bijeksi, maka S1 the numerable jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S1 pada S2, di mana S2 itu juga the numerable. Kalau di himpunan hingga kita punya sifatnya S1 itu hingga jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari S1 pada S2, di mana S2 itu juga hingga. Kemudian kita punya sifat bahwa T1 itu terhitung hanya jika terdapat bijeksi dari T1 pada T2, di mana T2 juga terhitung. Kemudian himpunan terhitung yang tak hingga merupakan himpunan the numerable. Untuk contohnya, misalkan kita punya E itu adalah himpunan semua bilangan asli yang genap, atau ditulis sebagai himpunan semua 2K, di mana K ada di N. Kita ingin buktikan bahwa ini himpunan yang the numerable, artinya kita harus mengkonstruksi suatu bijeksi dari E pada N. Nah, kita konstruksi seperti ini, di mana kita mengaitkan setiap K di E itu ke K per 2 di N. Maka ini adalah suatu bijeksi. Nah, silakan kalian buktikan bagian, karena ini masih materi fungsi ya, kalau untuk membuktikan ini adalah suatu fungsi bijeksi. Nah, yang susah itu sebenarnya adalah mengkonstruksi definisi pengaitannya. Kemudian himpunan bilangan asli yang ganjil, atau kita tulis sebagai himpunan semua 2K-1, di mana K ada di N, itu juga himpunan yang the numerable, di mana definisi pengaitan fungsinya kita definisikan sebagai K di O kita kaitkan ke K plus 1 per 2 di N. Nah, ini juga silakan dicek kalau ini adalah suatu bijeksi. Selanjutnya contohnya adalah himpunan bilangan bulat. Walaupun sekilas kita melihat bahwa terlihatnya bahwa N itu kan mulainya cuma dari 0 ya, 0. N itu dari 0, N itu dari 1, 2, dan seterusnya, sementara Z itu ada isinya, ada tambahannya 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, itulah bedanya himpunan yang isinya tak hingga sama hingga gitu ya. Ternyata dari Z ke N itu kita bisa konstruksi suatu bijeksi. Meskipun kita melihat bahwa secara kasat mata unsurnya di N itu lebih sedikit dibandingkan unsurnya di Z. Karena di N nggak ada 0, nggak ada min 1, nggak ada min 2, dan seterusnya. Ya, kira-kira ya anehnya himpunan hingga kira-kira begitu. Nah, kita ingin mengkonstruksi seperti ini, di mana himpunan bilangan bulat yang positif kita kaitkan ke bilangan asli yang genap, kemudian bilangan ganjil dan bilangan negatif dan 0 kita kaitkan ke bilangan ganjil di N. Nah, kira-kira ini definisi pengaitannya apa ya kalau kita maunya seperti ini?
Ada yang mau kasih tahu? Nyala-nyala. Oh. Apa fungsi pengaitannya? Dua K sama min 2K plus 1 bukan, Bu? Bentar ya. Kita maunya F dari Z ke N. Berarti kalau kita punya X, kita kaitkan ke mana? Berarti kan 2X. 2X kalau apa? Kalau si X-nya itu lebih dari 0. Kemudian kalau yang kurang dari 0 dan 0-nya termasuk Min 2X plus 1. min 2X plus 1. Coba kita cek. Min 2 kali 0 plus 1, 1. Oke. Terus min 2 kali min 1, 2 tambah 1, 3. Min 2 kali min 2, 4 tambah 1, 5. Oke. Oke, kita lihat ini sepertinya sudah benar. Tapi sayangnya di matematika tidak cukup dengan mengatakan seperti itu. Tidak cukup mengatakan bahwa kayak tadi kan saya cuma mencontohkan sampai min 2 gitu. Nah, di matematika tidak cukup seperti itu. Kalian harus buktikan secara formal kalau ini adalah suatu pemetaan, berarti si Z di sini nggak ada yang jomblo, nggak ada yang selingkuh, dan dia suatu bijeksi, berarti si N nggak ada yang jomblo dan nggak ada yang selingkuh juga. Oke, berikutnya, kalau kita punya A dan B itu himpunan yang denumerable dan A iris B itu himpunan kosong, maka A gabung B juga denumerable. Nah, ini analog dengan sifat di himpunan hingga kita punya, ada ingat di himpunan hingga kita punya sifat apa? Versi himpunan hingganya apa? Kira-kira ingat nggak? Jika A dan B himpunan hingga dan A iris B himpunan kosong, terus apa kalau di himpunan hingga? Yang lebih spesifiknya. Maka A gabung B sama dengan F plus F. Kalau apa berarti kalau A-nya itu kardinalitasnya berapa? Kalau yang versi hingga. Kalau yang versi himpunan hingga kita punya apa? Jika kardinalitas si A sama dengan M, kardinalitas si B sama dengan N, dan A iris B sama himpunan kosong, maka kita punya apa? Kardinalitas dari A gabung B sama dengan M plus N. M plus N. Ini sama juga dengan mengatakan bahwa jika A hingga, B hingga, dan A iris B adalah himpunan kosong, maka A gabung B juga hingga. Oke, yang untuk sekarang kita masuk ke yang denumerable. Ya, himpunan terhitung atau denumerable itu artinya kita bisa melis isi himpunan itu seperti ini. Kita bisa menuliskan unsur di A itu sebagai A1, A2, A3, dan seterusnya. Unsur di B bisa tulis sebagai B1, B2, B3, dan seterusnya. Tapi kalau himpunannya tak terhitung, kita nggak bisa menuliskan seperti ini. Contohnya adalah himpunan bilangan real. Kenapa? Karena himpunan bilangan real itu sangat padat. Di antara A1 dan A2 itu pasti ada bilangan real. Jadi kita nggak bisa menuliskan unsur di bilangan real seperti ini. Nggak bisa menuliskan R itu sebagai himpunan yang isinya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya.
Kita nggak bisa menulis seperti itu untuk himpunan bilangan real. Apalagi himpunan bilangan kompleks, karena dia lebih besar dari real. Oke, kita tulis A seperti ini. Karena dia denumerable, kita bisa tulis A seperti ini. Oke, kalau A dan B denumerable, berarti menurut definisi ada atau yang akibat lebih spesifiknya kan kalau definisi kan ada bijeksi dari N pada A. Tapi kan sebagai akibatnya karena inverse fungsi bijeksi juga bijeksi, kita akan punya suatu bijeksi juga dari A ke N dan dari B ke N. Misalkan kita definisikan F itu mengaitkan AI ke I, dan si B mengaitkan S dan G mengaitkan BJ ke J. Kemudian kita ingin mendefinisikan suatu bijeksi dari A gabung B ke N. Nah, yang dengan cara memakai yang ini, si F dan G ini nantinya. Oke, A gabung B berarti kan isinya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya, terus ada B1, B2, dan B3, dan seterusnya. Nah, kita ingin mengaitkan, terus tadi kita punya sifat, definisi si B, kalau tadi kan kita punyanya, kalau menurut, ini maunya kita ini H, sorry, ini adalah H. Kalau menurut si F tadi, F itu mengaitkan AI ke I. Kemudian kalau kita punya J, GJ ke J. Nah, sekarang kita konstruksi fungsi H dari A gabung B ke N, tapi kita maunya si himpunan bilangan ganjil, himpunan yang ada di A itu kita kaitkan ke himpunan bilangan ganjil di N, dan unsur-unsur di B kita kaitkan ke himpunan bilangan genap di N. Oke, kira-kira definisi pengaitannya apa ya? 2I-1. Kita kan maunya ini A gabung B ke N. Kalau kita ambil X di sini, kita maunya kemana? 2I-1 kalau apa? X-nya sama dengan 1. Sorry, 2I-1. Oke. Kalau X-nya apa? X-nya sama dengan A1. Berarti A1 doang dong yang jalan. AI, Bu. Oh iya, Oke, kalau AI. Kemudian, kalau X-nya sama dengan BJ? 2J. Oke, kedua. Itu jalan ya, kalau kita lihat, misalkan A1 berarti A1 ke 2 kali 1 kurang 1. Berarti ke 1. Kemudian kalau A2 berarti ke 2 kali 2 kurang 1. Berarti ke 3. Kalau A3 berarti 2 kali 3 kurang 1 berarti ke 5. Kemudian kalau J-nya sama dengan 1 berarti B1 ke 2 kali 1, 2. Kalau J-nya 2 berarti ke 2 kali 2, 4. Kalau J-nya 3 berarti 2 kali 3, 6. Oke. Terlihat benar, nah lagi-lagi tidak membuktikan di matematika tidak cukup begitu. Kalian harus buktikan secara formal. Nah, silakan dikerjakan sendiri bagian itu karena masih masuk kemampuan fungsi. Oke, berikutnya kita akan buktikan bahwa himpunan N cross N adalah denumerable. Caranya adalah pertama kita tulis dulu, ingat N cross N itu isinya apa?
N cross N itu isinya adalah apa? N cross Satu. N ini adalah kalau secara abstrak bisa ditulis sebagai himpunan semua M, N di mana apa? M dan N-nya ada di N. Oke, ada di N. Berarti kan isinya itu adalah pertama kalau kita ambil M-nya 1, N-nya 1. Kemudian N-nya 2 ini dan seterusnya. Kemudian ada 2,1, 2,2 dan seterusnya. Nah, yang ini kita tuliskan dalam bentuk diagonal seperti ini. Pertama kita tulis yang ini adalah satu, ini kan yang bagian 11, 21 dan seterusnya, ini yang bagian 12, 22. Ini yang M-nya 1, ini M-nya yang ini bagian M-nya 1, N-nya yang jalan. Terus ini yang M, ini bagian M-nya 2, N-nya yang jalan ke atas. Ini M-nya 3, N-nya jalan ke atas. Oke, perhatikan bahwa banyaknya titik pada diagonal ke K. Kita lihat diagonal ke 1, isinya adalah 1, diagonal kedua adalah 2, diagonal ketiga adalah 3. Berarti secara umum kita punya banyaknya titik pada diagonal ke K adalah sebanyak K. Dengan demikian banyaknya titik dalam diagonal 1 sampai K ada sebanyak ini yang sudah kita buktikan di ketika membahas prinsip induksi matematika. Kemudian kita lihat lagi bahwa titik M, N berada di diagonal ke K jika M plus N dikurang 1 sama dengan K. Ya, coba kita lihat. Ini diagonal ke 1, isinya cuma 1 ya. Sekarang ya 1 tambah 1 kurang 1, 1. Di diagonal kedua 1 tambah 1, 2 kurang 1. 2 tambah 1, 3 dikurang 1, berarti 2. Kemudian yang ini di diagonal ke K ada sebanyak M plus N kurang 1. Diagonal ketiga berarti 3 tambah 1 dikurangi 1, ada sebanyak 3, dan seterusnya. Dengan demikian, titik M, N berada pada diagonal ke K-1 jika M plus N dikurang 2, ya ini sama-sama kita kurangi 1, M plus N dikurang 2 sama dengan K-1. Nah, selanjutnya kita definisikan pengaitannya seperti ini. Kita akan mengirim 1,1 ke 1, 1,2 ke 2, yang tadi di diagonal itu, kemudian 2,1 ke 3, kemudian 1,3 yang gini maksud clear. Ini kita kirim ke 1, ini ke 2, ini ke 3, ini ke 4, ini ke 5, ini ke 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita definisikan H itu sebagai H itu mengirim M, N ke Fm plus N dikurang 2 plus M. Dengan perkataan lain, ini adalah artinya kalau H yang tadi kan ya, ini berdasarkan rumus yang sudah kita buktikan di induksi matematika, ini adalah setengah dikali M plus N dikurang 2 dikali M plus N dikurang 1 ditambah M. Contohnya, berarti kalau 3,1 berarti H3,1 berarti setengah dikali 3 tambah 1 dikurang 2, 2. Kemudian 3 tambah 1 dikurang 1, 3. Bertambah 3, berarti ini sama dengan 6. 3,1 dikirim ke 6.
maka H adalah suatu bijeksi. Nah, silakan kalian buktikan bahwa H itu memang suatu bijeksi. Selanjutnya kita punya juga sifat yang analog dengan di himpunan hingga. Kalau di versi himpunan hingga kita punya kalau S dan T adalah dua buah himpunan yang hingga, dua buah himpunan dan T subset dari S. Kemudian kalau di versi himpunan hingga kita punya kalau S itu hingga, kalau yang besar ini hingga, maka yang lebih kecil darinya pun juga hingga. Kemudian kalau yang kecil ini tak hingga, maka yang lebih besarnya pun tak hingga. Nah, di versi terhitung kita punya sifat yang analog. Kalau si S ini terhitung, maka himpunan yang lebih kecil dari dia atau subhimpunannya juga terhitung. Sebaliknya, kalau si T ini tak terhitung, maka si S juga tak terhitung. Untuk buktinya, silakan dicoba sendiri. Bisa untuk poin keaktifan, ini tinggal memodifikasi mungkin agak mirip pembuktiannya dengan yang versi hingga. Cuman kan sekarang pemetaannya dari N ke S. Nah, selanjutnya kita punya sifat 3 buah pernyataan yang saling ekivalen. Pertama, bahwa S itu adalah terhitung, kemudian S itu kemudian ada surjeksi dari N pada S, yang ketiga adalah injeksi dari S pada N. Nah, guna teorema ini apa sih? Berarti selanjutnya kalau kita ingin buktikan bahwa S terhitung itu, kita tidak perlu membuktikan bahwa ada bijeksi dari N pada S atau dari S pada N. Kita cukup buktikan saja salah satu dari B dan C, buktikan bahwa buktikan bahwa ada surjeksi dari N pada S, atau buktikan ada injeksi dari S pada N. Berarti kalau menggunakan definisi, kalau kalian ingin buktikan bahwa S itu terhitung, kalian harus buktikan bahwa S itu hingga atau S itu enumerable. Kalau S itu hingga, artinya ada bijeksi dari NN pada S, atau dari S pada NN. Kemudian kalau kalau S itu enumerable, berarti ada bijeksi dari N pada S, atau dari S pada N. Berarti lebih banyak yang harus dicek gitu ya. Kalian harus cek dia hingga atau enumerable dulu, terus kalau dia enumerable ada buktikan ada bijeksi dari N pada S atau sebaliknya dari S pada N. Kemudian atau kalian buktikan hingga, berarti harus buktikan ada bijeksi dari S pada NN atau dari NN pada S. Tapi dengan memanfaatkan teorema ini untuk membuktikan bahwa S itu terhitung, cukup buktikan kondisi B atau kondisi C. Nah, karena kita anak matematika, kita nggak percaya begitu saja dengan pernyataan ini, kita harus buktikan. Oke, pertama, ya untuk membuktikan pernyataan ekivalen, ini kan pernyataannya A, B, C ya. Caranya itu kita bisa buktikan A menyebabkan B dan B menyebabkan C, terus si C ini menyebabkan A. Atau buktikan bahwa A jika dan hanya jika B, kemudian dan B jika dan hanya jika C. Atau A jika dan hanya jika C, dan B jika dan hanya jika C. Atau B, atau ini B jika dan hanya jika A. Ini berarti ini atau A jika dan hanya jika C. Nah, kita mau menggunakan yang ini. Oke, berarti kalau dari A ke B, premisnya apa? Misalkan S-nya terhitung dulu ya, Bu.
Tadi kan teoremanya adalah pernyataan berikut ekuivalen. Pertama, S terhitung. 2, terdapat surjeksi dari N pada S. Yang ketiga, terdapat injeksi dari S pada N. Oke, yang bagian kita ingin buktikan, ini A, B, C tadi ya. Oke, dari A ke B berarti premisnya apa? Misalkan S-nya terhitung ya. Yang akan dibuktikan adalah N ke dibuktikan S. apa? Ada A itu subjeksi. bijektif. Ada surjeksi dari N ke S. Oke, dari A ke B jelas nggak kira-kira? Kalau S itu terhitung, kita punya apa? S-nya denumerable Atau atau hingga. tadi definisi di awal, S itu terhitung kalau apa? S itu hingga atau denumerable gitu ya. Nah, kalau jika S-nya hingga, kita punya apa? Ada bijeksi dari N ke S. Kalau hingga. Dari N ke S apa? Kalau dari N ke S itu kalau apa? Kalau denumerable, kalau yang dari N ke S. Dari H ya, Bu? Kalau S itu denumerable, maka terdapat bijeksi dari N pada S. Tapi kalau dari yang hingga, dari mana dia? NN. Oke. Terdapat bijeksi dari NN ke S, ini untuk suatu N elemen N. Misalkan bijeksinya sekarang ini namanya adalah F, terus yang ini namanya adalah G. Oke, sekarang kita lihat dulu kondisinya kalau S-nya hingga, berarti ada bijeksi F dari NN ke S. Terus kita kan maunya apa? Kita mau mendefinisikan bahwa ada subjeksi dari N pada S. Berarti kita harus mendefinisikan apa? N ke S. Kan kita maunya ada bijeksi dari N ke S kan? Nah, ya kita baru punyanya dari NN ke S. Satu bijeksi. Nah, kita mau membuktikan bahwa ada surjeksi dari NN. Ini maunya adalah suatu surjeksi. Yang baru kita punya adalah ini adalah bijeksi. Oke, kalau ilustrasinya gini. Ini sekarang kita punyanya kita baru punya ini, lihat kita punyanya ini NN PS oleh F ini kan 1, 2 sampai N.
Terus anggaplah ini isinya adalah S1, S2, sampai SN. Akan tanpa mengurangi keumuman, definisi pengaitannya begini. Terus kita mau mengkonstruksi H. Kita mau mengkonstruksi H. Nah, kita mau mengkonstruksi H, tapi maunya dari N ke S. Berarti kan ini tetap ada, berarti terus ini berarti lanjut N plus 1, N plus 2, dan seterusnya. Nah, yang sisanya ini mau dikaitkan kemana? Kan kita cuma maunya ini cukup ini surjeksi saja. Kalau surjeksi boleh nggak di sini ada yang selingkuh? Boleh, Bu. Boleh. Yang nggak boleh dia ngapain? Jomblo. Yang nggak boleh jomblo. Nah, berarti yang sisanya kita mau kaitkan kemana? Ya, misalkan kita kaitkan saja ke sini. Dan seterusnya. Berarti kita definisikan H itu apa? X, kita definisikan ke, atau ini kalau I deh, biar enak, ini ke I. Nggak perlu sih pakai I. Oke, berarti X kita kirim ke mana? Ini kan 1 dikirim ke S1. S1 ini apa sih? Hubungannya sama F? Daerah hasilnya, Bu. Apa tuh? Yang daerah hasil, kalau ngomongin daerah itu himpunan ya, tapi kan ini unsur. Saya nanya S1 saja. S1 itu suatu unsur di S. Apa hubungan S1 dengan 1, tapi ini kan F ini mak comblang nih. Berarti S1 itu sama dengan apa hubungannya dengan 1? F1. S1 adalah F1, kemudian S2, F2, dan seterusnya ini adalah Fn. Berarti kalau kita punya X, kita kaitkan kemana ini? Jadi kalau X dikirim kemana ini? Oleh si F? Ke S. Oke, ini kita kirim ke Fx kalau X-nya ada di, kalau ada di NN saja. Nah, sisanya kita kirim kemana? Kan ini ke Fn gitu ya. Ke Fn. Ini selanjutnya kita kirim kalau X-nya itu besar dari, N. besar dari N+1. Maka yang ini adalah suatu surjeksi. Nah, selanjutnya kalau kasusnya si S-nya ada numerable, ya maka menurut definisi bahwa definisi denumerable berarti ada objeksi dari N pada S. Nah, kita kan butuhnya ada subjeksi. Nah, kalau karena dia bijeksi berarti otomatis dia juga suatu surjeksi. Nah, karena G bijeksi, maka G juga subjeksi. Oke, berikutnya jadi terbukti jika S terhitung, maka ada surjeksi dari N pada S. Berikutnya kita ingin membuktikan B menyebabkan C, berarti premisnya apa? Terdapat surjeksi dari N ke S. Nulisnya gimana? Misalkan ada surjeksi dari N pada S, Bu. Kemudian? Akan dibuktikan terdapat injeksi dari
S ke N. Oke, kemudian kita misalkan apa ada subjeksinya. Misalkan yang ini apa? FGH, apalah namanya, alfa adalah pemetaan dari N pada S suatu subjeksi. Maka kita punya apa? Kalau saya ambil di sini S kecil, jomblo nggak ini si S kecilnya? Kan S-nya adalah subjeksi atau alfanya adalah fungsi pada. Sorry, terdapat subjeksi, berarti ini alfa pada. Ingat kalau alfa pada artinya apa? Himpunan yang di kanan apa yang di kiri? Kalau ngomongin pada dan satu-satu kita ngomonginnya himpunan di kanan apa di kiri? Kanan, Bu. Di kanan. Kalau pada yang di kanan ini dia gimana? Nggak jomblo. Dia nggak jomblo. Berarti si S ini ada pasangannya kan ya? Ada. Berarti ada alpha inverse S gitu ya. Jadi karena alpha itu pada, maka kalau kita himpun, kita ini kan bisa saja boleh lebih dari satu kan ya? Nggak ada larangan kan ya? Kan kita taunya cuma subjeksi doang. Tidak ada info bahwa alpha itu adalah injeksi. Berarti boleh lebih dari satu. Yang pasti adalah kita punya apa? Himpunan alpha S itu apa tuh definisinya? Yang pasti ini adalah bukan himpunan kosong. Prapetanya S itu isi apa tuh definisinya? Alpha inverse S ini ada di mana nih? Di N. Berarti adalah himpunan semua unsur di N, di mana apa? Fn sama dengan S. Kan dia X elemen N. Fx sama dengan S. Fx sama dengan N. Fx sama dengan N. N S. sama dengan S. S. Ya. Oke, karena alfa itu pada, maka ini prapetanya dari S itu, atau kita tulis sebagai himpunan semua unsur di N, ya, sorry, bukan Fx dong, pemetaan kita apa? Alfa, Bu. Ya, yang oleh alfa dikirim ke S. Karena ini tidak kosong, maka menurut well ordering property, kita punya apa? Ini bukan himpunan kosong. Well ordering property bilang bahwa Alpha inverse mempunyai unsur terkecil. iya. Ini bukanlah himpunan kosong dan dia itu subset dari N. Maka menurut well ordering property, si alpha inverse S mempunyai unsur terkecil. Kita namakanlah NS itu. Misalkan NS adalah unsur terkecil di alfa inverse S. Oke, selanjutnya kita mau ngapain? Kita kan mau mendefinisikan injeksi ya.
Nah, berarti kan kalau kita mau mendefinisikan injeksi, nah, kita kan mau membuktikan ada injeksi dari S ke N. Kita mau, misalkan namanya beta. Sementara kan ini S pasangannya kalau dibalik ke sebelah gitu, berarti kan karena dia poligami gitu, berarti pasangannya 2 kan. Tapi boleh nggak fungsi kalau dari S ke N, boleh nggak S itu dikirim ke sini dan ke sini, boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Berarti yang dipilih, kita pilih salah satu saja kan. Nah, yang akan kita pilih itu yaitu si unsur terkecil ini yang akan kita pilih. Dan semuanya punya pasangan kan, karena dia pada, berarti kan ini terkirim semua kan. Kita punya tadinya, oke, untuk ilustrasi saya, misalkan S1 itu, sorry, untuk ilustrasi, ya misalkan S itu isinya cuman S1, S2, ya misalkan cuma 2 unsur isinya. Berarti kan yang terus misalkan adalah N yang lain itu, misalkan ini tempat baru aja deh. Misalkan ini awalnya gini. Kita punya N ke S, misalkan ini 1, 2, tambah ini untuk ilustrasi ya, saya misalkan S itu S1 isinya cuma 3. Terus ini 3 dan seterusnya. Misalkan awalnya gini, terus yang dari 3 dan seterusnya kita kirim ke S3. Oh, biar kelihatan. Ini deh. Ini 2, misalkan 2 ke S1, terus 3 ke S2, terus dari 4 ke S2, kemudian dari 5, 6, dan seterusnya dikirimnya juga ke S3. Oke, dari sini kalian punya apa tuh? N S1 berapa? Sorry, ini 4 masih saya kirim ke 4, masih dikirim ke S2. Tapi dari 5 dan seterusnya dikirim ke S3. NS1 berarti NS1 itu adalah unsur terkecil di alpha inverse S1. Alpha inverse S1 apa? Kalau di situ. 1 dan 2 ya, Bu? Alpha inverse S1 adalah 1 dan 2. Alpha inverse S2 adalah 3 dan 4. 3 dan 4. Alpha inverse S3 adalah 5, 6, dan seterusnya. Nah, si NS1 apa? Ini adalah NS1, ini adalah NS2, ini NS5. Nah, untuk membalik dari kanan ke kiri, nah karena si S1 ini dia selingkuh, 2, nah untuk kanan ke kiri kita pilih salah satu aja. Yang kita pilih adalah si unsur terkecil tersebut. Oke, berarti yang kita definisikan kalau kita mau ini adalah mau dibalik tadi, mau beta, berarti kita definisikan beta dari S ke N. Nah, iya, kemudian kalian perhatikan bahwa untuk biar si beta itu adalah fungsi, kita harus apa? Si S ini nggak ada yang jomblo dan nggak ada yang selingkuh, kan? Kalau tidak ada yang jomblonya terjamin nggak? Jamin. Kalau mau dibalik.
terjamin kan ini dia punya prapeta. Berarti kita definisikan. Berarti kita definisikan beta itu sebagai apa dari S ke N. Kita punya S di sini. Oh iya, yang satu ini S himpunan, yang satu S unsur. Kalau kita punya S kecil, kita kirim kemana? Ke N kecil. Coba ini kan mau ngirimnya berarti kan ini S1 dikirim kemana ini? Kan mau diambil yang unsur terkecilnya aja, berarti S1 dikirim ke Satu. 1, Bu. S1 dikirim ke 1 gitu kan? Kalau sebaliknya ini ya. Sebaliknya ini kita mendefinisikan S1 kita kirim ke 1 aja. Dan si S2 ke 3. Si S3 kita kirim ke 5. Berarti secara umum S kita kirim ke mana itu? 1, 3, 5 ini tadi namanya apa? NS ya, Bu. Ya, berarti si S kita kirim ke NS. Nah, silakan kalian cek bahwa menurut ilustrasi ini adalah benar suatu injeksi kan? Dari ilustrasi kita terlihat bahwa ini adalah injeksi. Tapi kalian harus buktikan secara formal bahwa ini adalah suatu injeksi. Maka beta adalah suatu injeksi. Nah, kalian buktikan. Nah, berarti dari pembuktian dari B ke C selesai. Ini berarti apa? Jadi jika ada surjeksi dari N ke S, maka akan terdapat injeksi dari S ke N. Berikutnya bagian C apa yang akan kita buktikan? C menyebabkan A. Artinya apa? Premisnya adalah, misalkan, dari C ke A, berarti premisnya apa? Ada injeksi dari S ke N. Kemudian yang akan dibuktikan Maka S itu. Oke, misalkan ada injeksi. Oke, namanya apa kalian nama fungsinya? Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada injeksi dari S pada N. Akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan S itu terhitung. Oke, berarti pertama kita misalkan injeksinya namanya apa? Kalian mau ngasih fungsinya apa? Tadi sudah pakai FGH, alfa, beta, mau pakai simbol apa lagi? Gamma ya, Bu. Boleh gamma dari S ke N. Suatu injeksi. Akan dibuktikan S terhitung. Berarti S terhitung itu artinya apa? S Dapat hingga atau denominator. S itu hingga atau S denominable gitu ya. Atau oke, kita punya alfa dari S ke N itu adalah suatu injeksi. Oke, sekarang kita lihat dulu hasil petanya S. Kalau daerah hasilnya si S namanya apa? Daerah hasil. Kodomain. daerah gamma S ya, Bu. Iya. Selanjutnya kalau kita definisikan fungsi baru, misalkan gamma 1 gitu, di mana gamma 1 itu mengirim S ke gamma S aja. Ini jadinya apa? Injeksi, Bu. Injeksinya pasti. Bijeksi nggak kira-kira? Pada nggak? Nih, misalkan tadi gamma, ini gamma dari S ke N. Terus misalkan ini S1, S2, untuk ilustrasi saya tulis 3 saja. Misalkan S-nya isinya cuma 3, terus berarti ini dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita tahu dia injeksi tanpa mengurangi keumuman S1 ke S2, S3 ke S3. Nah, sekarang kita potong, kita melihatnya yang ini saja. Gamma 1 yang ini. Injeksi nggak ini gamma 1? Ini. Gamma 1 dari S ke, ini kan gamma 1 itu dari S ke gamma S. Jadi ke sini. Bijeksi nggak ini? Iya kan? Iya, Bu. Maka ini suatu bijeksi. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa N itu adalah himpunan terhitung. Kira-kira jelas nggak kenapa N itu terhitung? Tadi
terhitung definisinya apa? Tadi definisi kita apa? S. Atau deniable. S itu terhitung jika S itu denumerable atau S-nya S hingga. S hingga. Oke. Kalau denumerable artinya apa? Terdapat apa? Bijeksi dari N pada S N. ya. Dari N pada S atau dari S pada N gitu ya. Kalau yang hingga dari NN ke S ya, Bu. atau dari S ke NN. Atau ini bukan atau ini ekivalen sih sebenarnya. Tapi kita cukup buktikan yang salah satu yang salah satu doang. Oke, berarti kalau oke, N terhitung nggak kira-kira? Kalau mau mengatakan N itu terhitung, berarti artinya apa? Apakah N terhitung? Yang sudah kita buktikan, N itu tak hingga, yang sudah pasti. Apakah N terhitung? Berarti apakah ada bijeksi dari NN ke N atau dari N ke N kan? Apakah, berarti pertanyaannya, apakah terdapat bijeksi dari N ke N atau terdapat bijeksi dari NN ke NN? Kira-kira mana yang ada? Kira-kira mana yang pasti ada? N ke NN, Bu. N ke NN, lebih gampang yang atas apa yang bawah? Bijeksi loh maunya. N ke N, Bu. Ini kan, kira-kira definisinya apa? Kita kirim ke mana? Sekarang pertanyaannya saya hapus, sekarang kita jawab pertanyaannya. Dan itu terhitung kenapa? Ada bijeksi dari N ke N, di mana definisi pengaitannya apa yang paling gampang? Kalau kita punya X, kita kirim ke mana? Ke X kan, paling gampang. Dan ini adalah pemetaan identitas. Maka, oke, ini silahkan kalian buktikan. Ini buktikan. Ini adalah pemetaan identitas. Ini buktikan. Oke, yang ini kita pakai. Oke, berarti kita punya, ini di sini dipakai bahwa S itu himpunan terhitung. Karena N terhitung, maka si gamma S terhitung juga nggak? Terhitung juga, Bu. Iya, tadi kan sifatnya kalau kita punya yang lebih kecil dari dia pasti juga terhitung gitu ya. Kalau ini dan gamma S subset dari N, maka si gamma S juga terhitung. Kemudian ini tadi karena ini bijeksi, karena gamma 1 adalah bijeksi dari
S ke himpunan yang terhitung, maka kita punya sifat bahwa S juga, maka S juga terhitung. Ya, berarti kita nggak perlu buktikan yang X-nya hingga atau enumerable, kita menggunakan sifat yang ini. Ya, manfaat dari sifat-sifat itu ya kita nggak mesti membuktikan. Kalau kita buktikan yang dua ini, artinya kita membuktikan pakai definisi. Tapi kalau yang ini berarti kita menggunakan sifat. Sifat bahwa S itu terhitung hanya jika terdapat bijeksi dari S ke T, di mana T juga terhitung. Kita menggunakan sifat yang itu. Ini jadi terbukti jika terdapat injeksi dari S ke N, maka S terhitung. Berarti selanjutnya, kalau ingin buktikan bahwa S terhitung, tinggal buktikan aja salah satu, ada subjeksi dari N pada S atau ada injeksi dari N pada S. Oke, sekarang balik ke slide. Oke, berikutnya kita ingin buktikan bahwa himpunan bilangan rasional, atau kita tuliskan dengan Q, ada juga suatu himpunan yang denumerable. Nah, pertama kita tuliskan himpunan bilangan rasional itu, himpunan bilangan rasional itu sendiri definisinya apa kira-kira? Himpunan bilangan yang M per N di mana N-nya tidak sama dengan 0, Bu. Jadi Q itu adalah himpunan semua M per N, di mana apa? Terus secara umum N-nya tidak 0, atau secara umum, kan pasti N-nya tidak 0. Oh iya. Yang per M dan N-nya ada di mana dulu? Bilangan bulat ya, Bu? Iya, himpunan bilang M dan N-nya himpunan bilangan bulat, N-nya tidak 0, terus apa lagi? Terus kan kita kalau ya setengah dengan 2/4 dianggap sama kan ya? Berarti kita maunya FPB M dan N itu 1. Kita ambilnya itu. Berarti kalau ada setengah, ada 2/4, ada 4/8, ini ambil yang ini. Karena kalau 2 dan 4 kan FPB-nya 2. Kan kalau himpunan kan setengah, kalau secara himpunan boleh sih nulis setengah sama 2/4 dan seterusnya. Tapi kan ini nilainya sama, kita ngambil salah satu saja, berarti yang ini. Oke, sekarang kita lihat dulu pandang yang himpunan bilangan rasional yang positif. Berarti itu adalah himpunan semua M per N, di mana M dan N-nya ada di N, dan GCD ini FPB ya. Dan FPB M dan N itu adalah 1. Himpunan ini akan termuat pada enumerasi yang ini. Berarti ini kita tulis, ini yang pertama, yang baris pertama itu yang penyebutnya 1, ini penyebutnya 2, dan seterusnya, kemudian yang atasnya jalan. Berarti ini N-nya fix, M-nya yang jalan. Terus yang
kayak kita buktikan yang tadi n cross n itu denumerable, terus kita susun seperti ini. Seperti isinya 1, 1, 1, 2, 2, 1, dan seterusnya. Kemudian kita definisikan G dari N cross N ke Q positif. Tadi kan kita mau nulis 1, 1, 2, 1, 3, 1, dan seterusnya. Terus ini sepertiga. Terus kita maunya, terus ini. Jadi Q positif berarti adalah himpunan semua M per N, di mana M dan N-nya ada di Z, di N, dan GCD dari M dan N itu adalah 1. Dan kalau kita ingin mengaitkan ini dengan himpunan N cross N, ini tadi adalah himpunan M, N, di mana M dan N ada di N. Q positif itu adalah subset dari himpunan M per N, di mana M dan N-nya, atau bisa ditulis kayak gini, M, N, elemen N cross N. Ini kalau ini juga nah, kita mau mengkonstruksi pengaitan kalau kita punya G himpunan dari N cross N ke Q positif, di mana di sini M, N dikaitkan ke M per N. Ini kira-kira fungsinya apa ya menurut kalian? Surjeksi. Surjeksi, ya. Tapi injeksi enggak? Enggak injeksi. Ini bagian fungsinya silakan dicek ya. Cek bahwa G-nya fungsi. Kenapa G-nya surjeksi? Karena berarti kan unsur di Q positif bentuknya ini kan? Nih. Karena untuk setiap M per N, elemen Q positif, terdapat apa? M, N, elemen N cross N, sehingga apa? G, M, N sama dengan M per N. Tapi G bukan injeksi, kenapa?
Karena Diki ada yang selingkuh ya, Bu. Contohnya apa? Contohnya 1 sama 2 kan. 1 1 2 2. Oke. Berarti apa? Dapat 1 1 2 2 di N kali N. Ini jelas dengan sehingga apa? Terdapat ini nilainya sama kan ya? G1 sama G22 berapa? 1. Dengan 1. Ini bukanlah suatu surjeksi. Ini bukanlah suatu injeksi. Oke, berikutnya yang harus kalian cek. Ya, kalau dari N ke N cross, oke. Tadi kita punya sifat bahwa oke, berarti jadi terdapat yang sudah kita punya adalah yang sudah kita punya adalah diketahui terdapat surjeksi dari N tadi tuh, dari N cross N ke N cross N ke Q positif. Kemudian kita juga tahu apa? N itu denumerable, berarti apa? Dan sudah dibuktikan tadi bahwa N cross N denumerable. Karena N cross N denumerable, kita punya apa? N-nya terhitung, Bu. Iya, menurut definisi apa kalau N cross N denumerable? Terdapat bijeksi bukan, Bu? Dari? Dari N pada N. Dari? Atau ini ya, dari ini saya hapus dulu. Kalau menurut definisi apa? Suatu himpunan S dikatakan denumerable jika apa? Terdapat bijeksi dari N pada S. ya, dari N pada S. Berarti ini terdapat bijeksi, kalau N cross N denumerable berarti ada bijeksi dari N pada N plus N kan? Misalkan ini namanya adalah G. Ya, ini kita namakan adalah F. Oke, berarti karena G itu bijeksi, maka G itu surjeksi juga enggak? Kan G. Maka jelas nggak G itu subjeksi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, maka G juga subjeksi. Jadi kita punya apa? F dan G adalah suatu subjeksi. Terus kita gunakan sifat bahwa komposisi dua buah
fungsi yang surjeksi juga surjeksi. Karena F dan G itu surjeksi. Oke, tujuan kita membuktikan yang teorema tadi. Kita mau memanfaatkan teorema, kan kita tujuan awal kita apa sih? Ke-6-nya kosong. Oh, saya kelebihan. Oke, kita tujuannya tadi apa sih? Membuktikan bahwa si Q adalah himpunan yang denumerable. Berarti terus tadi kita ingin buktikan denumerable, berarti kan dia hingga atau ada bijeksi itu kan dari N pada S. Nah, tujuan kita kan tadi yang kita sekarang mau mencek yang si Q positif saja. Terus tadi kalau himpunan yang terhitung kita punya pernyataan yang ekivalen tadi. S itu dikatakan pernyataan berikut ekivalen yang tadi itu pertama bahwa S itu terhitung, kemudian itu ekivalen dengan mengatakan bahwa ada surjeksi dari N pada S. Nah, kita mau pakai yang ini untuk membuktikan bahwa si Q positif itu terhitung. Kita ingin, oke, ini berarti ini kita ingin membuktikan bahwa ini akan dibuktikan bahwa si Q positif itu terhitung dengan cara membuktikan apa itu pilihannya, ada surjeksi dari mana tadi itu? Nih, kalau ingin buktikan S terhitung, berarti ingin buktikan bahwa ada surjeksi dari N pada S. Berarti kalau ingin buktikan si Q positif itu terhitung, berarti kita ingin buktikan ada surjeksi dari mana? Dari N pada Q plus. Ya. Oke, berarti sekarang kita balik ke sini. Nah, berarti tujuan kita, goal kita, tujuan ada surjeksi dari N pada Q. Berarti apa yang kita komposisikan? F komposisi G atau G komposisi F? Berarti kan kita maunya ini yang kita punya berarti ini. Maunya kan dari N ke Q positif kan? Berarti N jalan ke N cross N dulu, kemudian lanjut ke Q positif. Dan ini sendiri apa? N cross N ke Q positif adalah F, ya, dari N ke ini adalah G. Berarti ini F komposisi G juga surjeksi. Oke, jadi karena terdapat surjeksi ini ya, G komposisi, F komposisi G dari N ke Q positif, maka berdasarkan teorema berapa itu ya tadi itu? Teorema 3110. Q positif itu terhitung. Dengan cara yang sama dapat kita buktikan bahwa Q negatif itu terhitung.
Akibatnya si Ki yang merupakan gabungan dari Ki positif digabung dengan cara yang sama, dapat dibuktikan bahwa Ki-min itu juga terhitung. Akibatnya, Ki yang merupakan gabungan dari Ki positif, gabung himpunan isi yang cuma 0, gabung Ki-min juga terhitung. Dan kita tahu bahwa karena Ki itu memuat N, dan N itu tak hingga, maka kita punya si Ki itu juga tak hingga. Jadi terbukti karena si Ki itu terhitung dan tak hingga, maka Ki itu adalah unnumerable. Oke, pembahasan kita selesai. Yang untuk bab ini ada yang mau ditanyakan? PR-nya banyak ya di yang terkait dengan sebab ini. Yang tadi yang disuruh cek-cek fungsi itu kalian harus cek. Kalau besok kalian ada kuliah nggak jam 7.30 sampai jam 9? Nggak ada, Bu. Nah, kalau kuliah yang seharusnya, kalian jam 9 kan seharusnya ya? Atau jam berapa sih? Jam 11? Jam 10 lewat 10. Nah, kalian dimajuin ke jam 7.30 aja gimana gabung ke kelas sih? Soalnya saya kalau sampai jam 9 saya masih bisa ngajar. Kebetulan kalau besok materinya sama. Kalau gabungnya besok gitu ya. Sama-sama bahas berdua. Jadi nggak usah kuliah hari Sabtu. Karena hari Sabtu juga saya belum tentu bisa Sabtu ini. Jadi besok dipagiin gitu ya, Bu? Iya, gabung ke kelas C jam 7.30. Besok berarti bahas yang bab 2. Jadi Sabtu nggak perlu kuliah, cukup hari ini aja, hari besok aja. Karena Sabtu ternyata saya ada acara juga. Nanti kelamaan gitu mundur-mundurnya. Jumat juga ada acara. Rabu Kamis saya full. Ibu mau tanya, Iya, berarti hari Sabtu itu yang Q&A itu kita rutin ya Bu setiap Sabtu? Atau enggak, gimana? per 2 minggu. Per 2 minggu dulu aja, kalau dibutuhkan baru tiap Sabtu. Tapi kan kayaknya kemarin ada yang jawab cukup yang sama sayanya cukup per 2 minggu, sisanya paling saya saya upload di YouTube gitu. Yang pembahasan soal. Ada lagi? Untuk besok, insya Allah bisa, Bu, hari dipagiin.
Oke. Berarti sampai ketemu besok ya, kalian baca dulu biar nggak ngeblank banget besok, baca apa buku Bartol dulu. Besok kita bahas 2.1. Terus ini yang udah dicicil belum yang PR-nya ini? Ya, maksudnya yang ini, yang tugasnya cek sendiri. Dengan banyak tuh fungsi ini, fungsi apa gitu, silakan dicek sendiri. Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan, Bu, dilanjutkan dengan maaf Bu, mau tanya. Ya. Untuk soal keaktifan yang di-upload di GCR kan baru yang bab himpunan dan fungsi ya Bu. Nah, untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya itu belum ya Bu? Oh iya, saya tadinya kan kelas A saya bilang, di kelas B saya nggak bilang ke kalian digabung ya, ke himpunan dan fungsi ya. Yang induksi matematika berarti kalian belum ngerjain ya? Belum di-upload, Bu. Cuma iya Bu. Ayo udah, berarti saya bikinkan GCR-nya aja deh, soalnya yang kelompok A saya bilang digabung aja, ternyata sayanya malah bingung ininya. Pas mau ngoreksi saya jadi repot. Bentar ya, saya lihat. Share screen berarti apa ini? Share screen. Oke, tolong format tugas, penamaan tugas jangan salah-salah ya, karena saya jadi repot kalau kalian tidak sesuai format. Oke, yang ini sih yang kelompok udah benar ya. Ini kalian ngeliat layar saya kan ya? Lihat, Bu. Nah, kayak yang ini sih masih enak, masih sedikit. Ini kan sebenarnya kalau ya, siapa ini, Muhammad Misbah, ini nggak sesuai format kan. Seharusnya saya bilang apa yang formatnya kayak gini, tapi ketika kalau pribadi berarti kelompok satunya diganti dengan nama. Nah, ini saya liatin yang kelompok yang A nih. Nah, ini kan kalau nggak sesuai format saya bingung. Jadinya repot. Nah, bayangkan kalau kalian jadi saya kali 3 kelas kayak gini. Dan terus tolong yang saya lupa ngasih tahu adalah tuliskan juga nama kalian di sini kalau kalian ngerjain, atau nama kalian atau kelompok kalian. Jadi kayak gini kan saya jadi repot ya, ini siapa yang nulis. Nah, kan repot kan? Soalnya saya download dulu semua, baru saya koreksi. Jadi saya bukanya nggak di GCR gitu, nggak buka satu persatu di GCR karena lama. Jadi tolong bantu saya dengan menuliskan nama kalian atau kelompok dan anggota kelompoknya di halaman pertama. Dan formatnya kayak gini juga. Ini yang paling penting banget, kalau bukunya bukan Bartel, biar saya bisa cek soalnya langsung. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, mau tanya lagi Bu. Untuk slide materi apa emang nggak di-share apa gimana Bu? File versi latexnya sudah saya share kan? Maksudnya materi yang Ibu presentasi pas lagi kelas itu Bu? Sudah saya bagi versi latexnya. Ya baru di Telegram tuh baru yang himpunan sama fungsi aja Bu dari kemarin. Masa sih? Bukannya udah? Gimana sih caranya? Pin 17, 16. Ini biar next gimana kayak gini ya? Nah, kan di sini udah.
Oh iya Bu, itu berarti udah semuanya ya Bu? Udah, bab 1 udah semua. Oke Bu, baik Bu, makasih Bu. Oke, sebenarnya saya nggak mau share sebenarnya. Sebenarnya saya nggak mau share. Kenapa? Yang saya takutkan adalah kalau saya share file PDF, terus ada yang malas ikut kuliah, dia cuman baca slide. Tapi ini saya share supaya karena kalian mau bikin slide kan, jadi kalian silahkan pilih salah satu dari ini gitu, mana yang kalian suka. Tapi kayaknya kemarin saya udah share sama kelompok 1 kelas A atau kelompok 1 kelas C gitu. Kalau yang lebih enak itu yang versi Wolverine ini yang enak. Apa ya untuk enak? Teaching. Atau Wolverine itu apa ya? Penulis. Oh, bukan yang ini berarti yang enak. Bukan ini juga. Nah, yang ini yang enak itu kalian yang ini. Yang pilihnya yang ini yang tema. Nah, ya saya buka SWP deh. Oh, langsung sini aja. Himpunan terhitung. Kalian di typeset bagian parameternya, bagian preamble. Ini kalian, ini kalau yang ini saya temanya yang ini. Jual Nepang. Kalian pilihnya yang Marburg itu. Atau kalian coba-coba aja. Mau yang mana, cuman kalau yang Marburg itu enaknya adalah, ini misalnya kalian tadinya ada di sini, terus kalian mau menampilkan halaman yang di himpunan terhitung, kalian cukup klik yang kanan ini. Jadi nggak perlu yang tadi kan saya satu-satu per halaman kayak gitu. Jadi ini tinggal diganti-ganti aja ini. Typeset, preamble. Ini adalah tema frame-nya, ini adalah warna frame-nya. Untuk melihat sisa pilihannya ada di mana saja. Itu ada di file yang ada di sini. Yang package sampel Beamer ini kayaknya juga saya share kayaknya. Ini yang tipe frame-nya yang ini, silakan dicoba-coba aja. Ganti itu terus compile gitu. Ini salah satu, ini kan banyak nih di bagian Boadilla. Nah, kalian ke preamble, cobain aja salah satu ini. Kebetulan ya ini berarti ya udah kalian coba aja ganti-ganti jadi Boadilla, Madrid, Pittsburgh, hasilnya apa. Terus kalau ini tema warnanya ada di Nah, kalau pilihan warna ada di sini nih.
albatros, beetle, crane, dove, fly, seagull, wolverine, beaver. Silakan aja coba-coba pasangannya. Misalnya Berkeley mau warnanya beetle, crane, dove, dan seterusnya. Cobain salah satu, lihat sendiri gitu ya. Mau ini, kalau frame-nya ini, terus warnanya ini, hasilnya apa gitu. Silakan dicoba sendiri. Tapi tipe yang enak itu, salah satu tipe yang enak kalau untuk tipe frame yang ini sih, karena di pinggirnya kelihatan gitu. Nih, mau balik-baliknya gampang. Tapi kalau yang kayak yang tadi itu, yang ini saya mau balikan susah ini. Kalau yang kayak gini. Nah ini kalau saya mau balik ke sebab sebelumnya susah. Oh ya, biar ini muncul di samping ini, berarti di slide kalian harus bikin ini gitu, ada apa ini sebagai sectionnya. Walaupun di makalah cuma ada 3 bab, yaitu di makalah itu cuma ada landasan teori, pembahasan, dan latihan soal. Cuma ada 3 bab gitu, 3 section saja di makalah. Tapi ketika di slide tambahin aja gitu sectionnya. Ini biar kalian kalau butuh mundur-mundur gampang gitu. Misalnya berada di halaman ini terus mau mundur ke sini gampang, mau dari sini mau loncat ke sini gampang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya yang di Telegram, Ibu kan kirim link buat installer Adobe Professional itu ya, Bu. Itu kayaknya link Ibu tuh sama kayak yang contoh slide presentasi deh, Bu. Soalnya pas saya pencet keluarnya slide presentasi juga, bukan link download. Oh iya, saya coba ya. SWP. Yang dari Telegram, Bu. Iya, berarti ini saya coba share lagi. Bang Oki. Oh iya, beda. Oke. Ada lagi yang tanyakan, boleh terkait mata kuliah, boleh, mau tentang SWP juga boleh. Ini masih, kita sampai jam berapa? Sampai jam 12, masih ada 5 menit lagi. Kalau nggak ada, saya tutup. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini.